Sebelum masuk ke bahan yang hari ini akan saya presentasikan, yaitu nama, urutan, dan susunan kitab-kitab di dalam kitab suci Perjanjian Baru, kita kilas balik dulu apa yang sudah kita pelajari minggu-minggu yang lalu. Kita sudah melihat di dalam pengantar yang lalu itu mengapa kitab suci kita disebut Alkitab, dan mengapa kitab suci Alkitab kita yang kita pakai di dalam gereja Katolik itu namanya Alkitab Deuterokanonika. Lalu mengapa kitab suci itu dibagi menjadi dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Dasarnya di mana pengelompokan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu. Perjanjian Lama dibagi menjadi berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Perjanjian Baru pun juga ada 4 kelompok yang paralel. Lalu kita juga sudah melihat bagaimana hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sebagai orang Kristen, Perjanjian Lama kita baca selalu menggunakan kacamata Perjanjian Baru. Ketika kita membaca kitab Kejadian, maka iman kita itu sudah langsung menuju ke Yesus. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sama-sama berbicara tentang Yesus, temanya adalah sama. Hanya saja Yesus di dalam Perjanjian Lama itu implisit, belum eksplisit, berupa ramalan, berupa nubuatan, berupa tipos atau gambaran-gambaran. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, Yesus menjadi eksplisit, menjadi pribadi yang nyata dan disebutkan secara nyata. Meskipun sebenarnya di dalam Perjanjian Lama, nama Yesus itu sudah ada, tetapi Perjanjian Baru itu terminologinya adalah terminologi berbahasa Yunani. Sedangkan Perjanjian Lama terminologinya itu berbahasa Ibrani dan Aram. Nama Yesus di dalam Perjanjian Lama itu adalah Yosua. Yahweh yang menyelamatkan Yosua. Kita tahu bahwa ada tokoh Perjanjian Lama yang bernama Yosua yang menggantikan Musa yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah terjanji. Kira-kira begitulah Yesus yang di dalam Perjanjian Baru membawa seluruh umat manusia ke bukan tanah terjanji tetapi rumah yang terjanji, yaitu rumah Bapa, persatuan kembali dengan Allah, di mana di dalam Perjanjian Lama persatuan itu retak karena dosa Adam dan Hawa. Itulah perspektif kita, cara pandang kita ketika kita membaca kitab suci Perjanjian Lama. Cara pandang kita untuk melihat kaitan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Sekali lagi, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru sama-sama berbicara tentang Yesus. Tapi Yesus dalam Perjanjian Lama implisit, dalam Perjanjian Baru menjadi eksplisit. Lalu sekarang kita mau masuk ke Perjanjian Baru secara khusus ya. Kita akan melihat anatominya dulu. Apa itu anatomi? Anatomi itu ya susunan ya. Kerangkanya itu gimana Perjanjian Baru. Maka judul pertemuan kali ini adalah nama, urutan, dan susunan kitab-kitab dalam kitab suci Perjanjian Baru. Kitab suci Perjanjian Baru
Jumlahnya 27. Jumlah kitabnya 27. Kitab ini. Dan jumlah kitab yang 27 itu tidak disusun dalam urutan kronologis. Maksudnya bukan diurutkan berdasarkan urutan waktunya, baik urutan waktu menulisnya maupun urutan waktu peristiwanya. Tidak, sama sekali tidak. Urutan yang kita lihat adalah yang pertama Injil, kemudian disusun kisah para rasul, lalu disusul surat-surat, dan ditutup dengan kitab Wahyu. Jadi ada 4 kelompok ya dalam Perjanjian Baru. Kelompok pertama adalah Injil, kelompok yang kedua adalah surat-surat, kisah para rasul, bukan surat-surat. Kelompok pertama Injil nih. Kelompok kedua adalah surat-surat. Kelompok kedua bukan surat-surat ya, maaf. Kelompok kedua itu kisah para rasul. Injil, lalu kisah para rasul, kelompok kedua. Kelompok ketiga adalah surat-surat, dan kelompok keempat adalah kitab Wahyu. Sekali lagi, ini tidak disusun berdasarkan kronologi, entah kronologi nulisnya maupun kronologi peristiwanya. Injil ada 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius itu mendapatkan tempat yang paling depan ya. Mengapa Matius ditaruh sebagai kitab yang paling depan di dalam kitab suci Perjanjian Baru? Karena dulu rupanya ini dianggap Injil yang tertua. Tetapi sekarang para sarjana itu meyakini bahwa yang Injil yang paling awal ditulis itu Injil Markus. Injil Matius justru ditulis sesudah Markus. Jadi pernyataan bahwa Injil Matius adalah Injil yang tertua itu bisa dimengerti sebagai tertua dalam versi lengkapnya, begitu. Paham nggak? Versi lengkapnya, maksudnya begini, Injil itu dulu nyebar kemana-mana. Waktu ditulis itu tidak langsung jadi satu. Dulu orang menulis, lalu disebarkan kemana-mana. Nah, setelah nyebar-nyebar kemana-mana itu, para kurator, para pengumpul,
itu mengumpulkan yang tersebar kemana-mana itu, tulisan tangan yang kemana-mana. Waktu dikumpulkan, itu Injil Matius yang ketemu lengkap pertama. Mungkin Injil Markus sudah ditulis lebih awal, tetapi ketika dikumpulkan, belum lengkap. Maksudnya lengkapnya itu lebih dulu Matius, sedangkan Markus belum lengkap, begitu. Lagi pula, Injil Matius diletakkan yang paling awal itu karena Matius ini menjadi jembatan yang bagus antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena Injil Matius itu memuat di bab pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 17, memuat silsilah Yesus Kristus. Dan di dalam silsilah Yesus Kristus itu disebutkan tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa di Perjanjian Lama. Mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, pembuangan Babel, sesudah pembuangan Babel, Daud. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang relevan dengan peristiwa-peristiwa di dalam Perjanjian Lama, dan Matius menyebutkan mereka itu di bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Dengan demikian Injil Matius cocok ditaruh menjadi jembatan di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, karena menjadi penghubung yang bagus. Begitu kira-kira. Jadi semacam jembatan. Kalau kita ya namanya jembatan antara masjid dengan STFT, itu kan ada jembatannya. Jadi jembatan masjid dan STFT itu jembatan yang bagus sekali, penghubung antar religiusitas begitu. Nah, Matius itu menjadi jembatan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dari tokoh-tokoh Perjanjian Lama kemudian lahir Yesus, begitu. Bagus. Injil yang lain tidak. Injil yang lain, misalnya Lukas itu mengisahkan tentang Zakaria, Markus mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis di bab-bab awal. Yohanes juga mengisahkan tapi terlalu jauh, yaitu Kitab Kejadian pada mulanya, begitu. Itu alasannya mengapa Injil Matius diletakkan di tempat yang paling depan di dalam kelompok kitab suci Perjanjian Baru. Lalu setelah Injil Matius menyusul Kisah Para Rasul. Mengapa Kisah Para Rasul diletakkan di bagian kedua sesudah Injil-Injil ya? Karena Kisah Para Rasul itu merupakan tulisan Lukas. Dan Lukas juga menulis Injil. Dan tepat karena Kisah Para Rasul itu juga mengisahkan akhir hidup Yesus, yaitu Yesus yang diangkat ke surga, kemudian dilanjutkan dengan kisahnya para pengikut Yesus yang pertama yang disebut dengan rasul-rasul. Jadi sebenarnya tulisan Lukas, tetapi ketika disejajarkan dengan tulisan Lukas yang lain, ternyata Kisah Para Rasul ini tidak mengisahkan Yesus, sehingga digeser ke belakang di sesudah Injil Yohanes. Bagaimana dengan urutan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Urutan itu didasarkan pada penulisannya,
Kalau Matius jelas menjadi jembatan. Lalu Markus, mengapa sesudah Matius? Karena Markus ditulis memang lebih awal, lalu Lukas itu ditulis sesudah Matius, dan Yohanes ditulis terakhir. Kalau mau menghafalkan ininya, dugaan tahunnya itu kira-kira begini. Markus itu ditulis tahun 60-an ya, 60 Masehi. Matius ini tahun 70. Lukas ini tahun 90. Oh, 80, maaf ya. Yohanes ini tahun 90. Kalau kalian baca di sumber-sumber lain mungkin tahunnya beda. Ini hanya untuk tahun perkiraan saja. Tidak ada data, sehingga kalau tahunnya berbeda-beda itu bisa dimengerti saja. Mereka punya alasan masing-masing. Tapi berdasarkan dugaan, kira-kira tahun 60-70 itu Markus, lalu 80 itu Matius, Lukas itu 80-an atau 85-an, Yohanes 90-100 gitu penulisannya. Maka urutannya seperti itu. Tetapi untuk Matius, mengapa dia ditaruh lebih awal dari Markus? Tadi sudah saya katakan, menurut tradisi dianggap ditulis pertama dan juga cocok menjadi jembatan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sesudah kisah para rasul, dilanjutkan dengan surat-surat Paulus. Ini perlu dipertanyakan, mengapa? Karena rasul-rasul yang terkenal itu sebenarnya, atau rasul-rasul yang disebutkan di dalam kitab suci itu, yang paling menonjol itu adalah Petrus. Dalam pemanggilan para rasul yang disebut pertama adalah Petrus, kemudian yang disebut terakhir adalah Yudas. Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu adalah rasul yang paling dekat dengan Yesus. Ketika Yesus naik ke puncak gunung tinggi, yang diajak adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, yang diajak lebih maju itu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang mati, membangkitkan orang mati, itu juga yang diajak masuk kamar adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Paulus sendiri pada zaman Yesus masih hidup, dia tidak mengikuti Yesus. Bahkan setelah Yesus diangkat ke surga, Paulus ini menganiaya para pengikut Yesus, kemudian bertobat. Nah, mengapa kok surat-surat Paulus malahan mendapatkan posisi yang lebih depan dibandingkan surat Petrus, surat Yakobus, surat Yudas, surat Yohanes, rasul-rasul yang ternama itu? Alasannya adalah kisah para rasul itu memuat beberapa rasul saja, tidak semua rasul dikisahkan. Bahkan hampir separuh lebih justru memuat kisahnya Rasul Paulus. Karena kisah para rasul itu didominasi oleh kisahnya Paulus, lalu berikutnya sesudah kisah para rasul langsung disambung dengan surat-surat Paulus. Lagi pula surat Paulus ini banyak ya, ada 13 surat. Disebut surat Paulus
Karena surat ini ditulis oleh Paulus atau dikaitkan dengan Paulus. Dan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu untuk jemaat dan untuk individu. Bagaimana urutan surat Paulus? Ada Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Kolose, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon. Ngurutkannya bagaimana? Mengapa Roma ditaruh yang paling depan, sedangkan Filemon ditaruh yang paling belakang? Apa yang menjadi kriterianya? Kriteria pertama adalah panjang pendeknya surat. Surat yang panjang ditaruh depan. Surat yang lebih pendek ditaruh di belakangnya. Kriteria kedua didasarkan pada tujuannya. Yang ditujukan kepada jemaat ditaruh di depan. Yang ditujukan kepada individu ditaruh di sesudahnya. Maka Filemon yang individu menempati tempat paling belakang. Sedangkan Roma yang ditujukan pada jemaat dan panjang paling depan. Kriteria ketiga adalah bobot teologinya. Surat yang memiliki bobot teologi yang berbobot ditaruh di depan, yang biasa-biasa saja teologinya ditaruh di sesudahnya. Kriteria keempat adalah originalitas. Yang pasti ditulis oleh Paulus itu ditaruh depan, sedangkan yang agak ini antara Paulus atau tidak yang nulis, diragukan apakah ditulis oleh Paulus atau tidak, itu ditaruh di belakang. Itulah sebabnya surat Ibrani, surat kepada orang Ibrani, meskipun teologinya tinggi, berbobot, teologi tentang imamat perjanjian, imamat Yesus yang dibandingkan dengan imamat perjanjian lama, dan juga panjang, tetapi sejak dari awal sudah diragukan. Kayaknya ini bukan Paulus yang nulis, meskipun dulu pernah diduga Paulus yang nulis, tapi karena diragukan, maka dia ditempatkan paling belakang sesudah surat Paulus kepada Filemon. Begitu. Dulu sempat orang mikir bahwa surat Ibrani ini ditulis oleh Paulus. Tapi sekarang para sarjana memastikan bahwa bukan Paulus yang menulis. Mungkin pengikut Paulus. Sesudah surat-surat Paulus, menyusul surat-surat Katolik. Mengapa disebut surat Katolik? Maksud saya, sesudah surat kepada orang Ibrani ya, menyusul surat Paulus, surat Katolik. Mengapa disebut Katolik? Kata Katolik sebenarnya artinya umum. Dulu dipakai oleh seorang bapak gereja, Ignatius dari Antioquia, itu untuk memperingatkan orang-orang yang mulai mengikuti ajaran-ajaran yang tidak umum. Jadi ditegur, diberi surat, kalian ikutlah ajaran yang umum. Nah, kata umum itu digunakan kata katolikos. Di kemudian hari, kata Katolik kemudian dirujuk kepada gereja yang umum. Gereja yang memiliki ajaran yang masih umum, yang diakui sejak yang diwariskan oleh para rasul, begitu kira-kira.
Surat Katolik atau umum ini disebut Katolik karena yang dituju itu memang umum, tidak disebutkan secara khusus. Kadang surat Yohanes itu menyebutkan misalnya Gaius atau ibu dan anak-anaknya, tapi permasalahannya itu adalah permasalahan yang sangat umum, bukan khusus ya. Kalau Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, memang di Korintus itu memiliki masalah khusus, misalnya masalah perpecahan jemaat. Lalu di Roma, karena Paulus mau mengunjungi Roma, dia nulis dulu. Jadi ada satu hal yang khusus lalu ditulis. Nah, Katolik itu masalah yang general, sangat umum. Maka disebut surat Katolik atau surat umum. Lalu mengapa urutannya dibuat yang pertama kok Yakobus, kemudian disusul Petrus, kemudian Yohanes, dan disusul terakhir adalah Yudas? Apa yang menjadi kriteria pengurutan? Kriterianya adalah panjang dan pendeknya surat. Surat yang panjang diletakkan depan, surat yang lebih pendek diletakkan di urutan berikutnya. Tetapi untuk surat-surat yang ditulis oleh rasul yang sama, itu ditulis atau diurutkan berurutan. Misalnya Petrus ya, 1 Petrus, 2 Petrus. Meskipun mungkin 2 Petrus lebih pendek daripada Yohanes ya. Yohanes juga 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Begitu. Dan terakhir adalah Wahyu. Wahyu, kitab ini menjadi penutup daftar kitab suci Perjanjian Baru. Karena diakhiri dengan uraian tentang akhir zaman, yaitu adanya langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru, kota kudus ya. Sebagaimana dalam kitab Kejadian, dulu diciptakan langit dan bumi, juga dibuatlah Taman Eden. Nah, sebagai antisipasi atau sebagai paralelnya, kitab Wahyu sebagai penutup menyatakan akan adanya langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dari mana istilah Perjanjian Baru itu muncul. Istilah itu disimbolkan dari 2 Korintus bab 3 ayat 14. 2 Korintus bab 3 ayat 14. Tapi itu disimbolkan, bukan istilahnya. Jadi Paulus itu menyebutkan tentang perjanjian lama. Nah, kalau ada perjanjian lama berarti ada perjanjian baru, gitu aja. Dari mana Paulus tahu bahwa ada perjanjian baru? Paulus itu seorang Farisi dan seorang ahli Taurat, sehingga dia tahu kitab suci. Dia tahu bahwa ada nubuat Nabi Yeremia yang mengatakan perjanjian baru itu. Dan memang ada itu di nubuat Yeremia. Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Akan tiba waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Itu dia kata-kata Nabi Yeremia, bukan seperti perjanjian yang telah aku adakan antara
mereka, Yehuda dengan Israel, yang selalu diingkari. Jadi Tuhan mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Bangsa Israel itu ya Yehuda dan Israel, 12 suku itu. Tetapi perjanjian itu selalu diingkari. Karena diingkari, maka perjanjian itu sungguh-sungguh malah menjadi hukuman yang sebenarnya perjanjian untuk keselamatan itu. Oleh sebab itu, kemudian Tuhan melalui Yeremia menubuatkan akan adanya perjanjian baru itu yang ditulis di dalam hati. Dan tidak lagi tergantung pada kesetiaan timbal balik. Manusia selalu tidak setia, tetapi perjanjian baru ini terikat dengan meterai yang kokoh ya, yang selalu menunjukkan kesetiaan Allah. Nah, nubuat Yeremia ini digenapi oleh Yesus yang dinyatakan di dalam Injil Lukas bab 22 ayat 20. Yesus itu di dalam perjamuan malam terakhir mengatakan, ketika mengangkat anggur itu, piala itu, inilah piala darahku, darah perjanjian baru. Sekarang mengenai terminologi yang digunakan di dalam istilah perjanjian baru itu. Saya tunjukkan teksnya ya, Lukas 22 ayat 20. Bunyinya, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Kalau kita lihat bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya maksud saya, keto, poterion, osotos, metato, dai, nesai, legon, tautoto, poterion he, kaine, ini dia, kaine. Yang digunakan adalah kainos ya, bukan neos. Karena kata baru itu dalam bahasa Yunani ada yang neos, ada kainos. Neos itu artinya baru tetapi mutunya sama. Jadi barunya itu baru belum pernah dipakai. Ada kata neokolonialisme, itu ya sejak dulu ya kolonial itu seperti itu modelnya, meskipun sekarang menjadi baru karena lahir dalam bentuk baru gitu aja, tapi modelnya ya kolonial. Neoliberalisme, neo-nazi, Nazi tetapi lahir di zaman sekarang begitu, makanya disebut neo-nazi. Sedangkan kainos itu artinya mutunya lebih tinggi. Maka perjanjian yang digenapi atau perjanjian yang dinyatakan oleh Yesus sebagai penggenapan terhadap nubuat Nabi Yeremia itu mutunya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian lama yang diikat Allah dengan bangsa Israel melalui Musa. Dengan mengatakan bahwa mutunya lebih tinggi, itu yang dimaksud adalah di dalam perjanjian baru ini terikat relasi atau hubungan baru antara Allah dengan manusia di dalam Yesus Kristus. Jadi sekarang relasi manusia dengan Allah itu di dalam Yesus, di mana manusia bisa menyebut Allah sebagai Bapa. Lalu
kita yang percaya kepada Yesus bisa berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Ini hubungan yang mutunya lebih mendalam, lebih tinggi. Hubungan ini tidak tergantung lagi pada kesetiaan timbal balik dari kedua belah pihak. Ini presentasi yang dibuat oleh Romo Didik ya. Dokumen tertua yang memberi kesaksian tentang pemakaian istilah perjanjian baru, maksudnya istilah perjanjian baru yang dikaitkan dengan kitab suci, dengan teks kitab suci. Itu ada di dalam dokumen tahun 1192 dari Bapak Gereja, dalam surat Paskah ya. Sekarang isi perjanjian baru. Apakah ada yang mau bertanya? Saya akan memberi kesempatan kalian untuk menanyakan sesuatu dari apa yang sudah saya ungkapkan. Mungkin sejak pengantar sampai sekarang ini. Apakah kalian memahami atau kurang memahami, atau ada yang perlu diklarifikasi? Silakan menanyakan sesuatu. Silakan Projo Giovanni. Silakan. Dari mana ini? Dari Projo loh. Oh iya. Yang ingin saya tanyakan mengenai keempat Injil, bukan berarti saya meragukan keempat Injil ini, tapi saya mempertanyakan kok dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu menceritakan apa ya, tentang Yesus. Bahkan mereka itu mempunyai pandangan yang berbeda. Apakah ini tidak menjadi pertanyaan banyak orang kok dari empat Injil menceritakan hal yang berbeda meskipun tujuan akhirnya sama gitu. Apakah ini tidak menjadi pertanyaan bagi banyak orang? Oh iya, betul, itu dipertanyakan oleh banyak orang, termasuk para eksegit. Terutama adalah orang-orang yang kritis ya. Kalau orang beriman itu menerima dengan iman, tapi orang-orang yang kritis, yang liberal, yang yang mikirnya itu mikir sangat pragmatis dan praktis, itu sangat bukan hanya mempertanyakan, meragukan, bahkan mengatakan tidak valid. Ada seorang bernama Bart Ehrman, nanti kalau kalian browsing di internet atau cari bukunya, itu bahkan mengatakan data Injil itu tidak valid. Karena apa? Karena Yesus mengatakan bahwa biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil dari semua jenis sayuran. Padahal sekarang terbukti bahwa ada biji yang lebih kecil daripada biji sesawi, yaitu biji anggrek. Seperti itu. Juga tentang kasus kematian Yudas misalnya dikisahkan. Injil mengisahkan bahwa Yudas itu gantung diri. Tapi kisah para rasul mengisahkan Yudas itu terjatuh ke tanah lalu terbuka perutnya. Tumpah isi perutnya gitulah. Lalu kisah-kisah yang lain nanti kalian akan dalami itu dalam Injil Sinoptik ya. Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Tapi untuk sekarang mungkin akan saya beri gambaran umum saja. Jadi sungguh itu dipertanyakan oleh banyak orang. Paulus sendiri itu sungguh-sungguh melihat bahwa Injil itu tidak bisa dipercaya. Yesus ditolak oleh Paulus.
Hanya masalahnya mengapa kok banyak orang percaya begitu loh. Termasuk kalian juga percaya toh sampai sekarang belajar ini kan karena imannya yang diwariskan oleh nenek moyang kepada kalian, termasuk saya juga. Karena satu pengalaman personal ya, yang melihat bahwa di dalam Injil itu ada sesuatu yang sungguh-sungguh sangat bernilai. Bahkan nilai itu diperjuangkan oleh para martir sampai menumpahkan darah mereka itu. Itulah nilai yang tidak bisa ditemukan di dalam nilai logika manapun, nilai sejarah manapun, nilai kebijaksanaan manapun, nilai kekayaan manapun, nilai kekuasaan manapun nggak bisa ditemukan. Ada yang para martir itu yang sampai rela menumpahkan darah karena mengalami suatu keselamatan di dalam Injil itu, di dalam kisah Yesus. Nah, itulah kerangka iman yang mau kita dalami, mau kita geluti, dan juga yang sudah diwariskan oleh para rasul yang hidup sendiri, yang mengalami hidup bersama dengan Yesus. Nah, para rasul itu kemudian memberikan kesaksian. Kesaksiannya itu dari mulut ke mulut, tidak langsung nulis ya. Tapi kemudian para saksi mata ini kan mulai pelan-pelan mati. 1, 2, 3, lama-lama banyak yang mati. Sehingga diperlukan kesaksian yang tertulis. Nah, pada waktu itulah mulai orang menulis. Masalahnya yang menulis itu macam-macam. Ketika yang nulis projo dibandingkan dengan yang nulis CM, itu nanti akan berbeda karena cara pandangnya berbeda. Matius itu nulis di Palestina, dia menulis untuk orang Yahudi, maka tulisannya ya dengan menggunakan cara pandang Yahudi. Markus itu menulis untuk orang-orang yang berbudaya Roma khususnya, dan dia menulis ya tidak tahu nulisnya di mana, maka terminologinya banyak menggunakan cara pandang orang-orang sekuler Roma. Ada istilah-istilah yang berkaitan dengan tentara, misalnya legion, misalnya itu familiar dengan orang Roma. Tapi Matius lebih banyak mengutip kitab suci Perjanjian Lama, kitab nabi-nabi, kitab-kitab yang lain. Lalu Lukas itu menulis untuk budaya Yunani, maka dia dan dia seorang sejarawan ya. Jadi Matius itu seorang pemungut cukai, maka dia nanti akan sering mengingat tentang uang, bayar pajak misalnya, itu akan diingat oleh Matius. Kemudian tentang pemungut cukai akan banyak dikutip oleh Matius atau dinyatakan oleh Matius. Markus itu kalau mengutip tentang budaya Yahudi, dia akan beri keterangan, misalnya Yesus dikecam karena para muridnya tidak mencuci tangan. Lalu akan diberi jelasan karena orang Yahudi tidak akan mencuci tangan tidak akan makan sebelum mencuci tangan. Misalnya begitu. Terus Yohanes itu menulis untuk orang-orang yang memiliki kedalaman di dalam logos atau ilmu pengetahuan yang disebut gnostisisme. Jadi sekarang mengapa berbeda? Itu karena waktu nulisnya beda, penulisnya beda, yang dituju juga beda, begitu.